Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam untuk semuanya. Di video pertama ini, materi yang akan saya share yang ini mengenai mindset entrepreneurship. Ya, ini merupakan materi awal dari serial materi mengenai kewirausahaan atau entrepreneurship. Ya, menjawab pertanyaan siapa sih entrepreneur, bagaimana menjadi seorang entrepreneur, gitu ya. Bagaimana karakter seorang entrepreneur. Ini merupakan materi dasar ya yang harus dipahami dan menjadi bekal ya bagi calon entrepreneur muda ini yang ingin menjadi seorang entrepreneur ya untuk mengoptimasi potensi kekuatan dirinya. Oke, saya Agus Santoso, iya penulis salah satu buku saya ini 9 Kunci Sukses Entrepreneur ya. Di mana dalam buku ini saya mengupas sebagian besar mengenai mindset seorang entrepreneur. Baik, untuk dijadikan sebagai referensi, ya ada beberapa buku ini yang bisa Anda baca untuk memperluas wawasan mengenai entrepreneurship ya dan bagaimana strategi secara umum untuk mengembangkan, untuk membangun ya, mulai merintis dan membangun sebuah usaha rintisan atau usaha startup, baik itu yang berbasis teknologi ataupun non teknologi. Nah, baik kita mulai. Nah, ini tokoh-tokoh yang sudah kita kenal semua ya, tokoh entrepreneur dunia ini. Nah, salah satu yang saya ambil quotes-nya ini dari Jeff Bezos, ya pendiri Amazon. Dia mengatakan, you don't choose your passion choose you. Nah, artinya apa? Ini sebuah pendekatan ya. Ini sebuah pendekatan dan di dalam bisnis itu banyak sekali cara, banyak sekali strategi untuk memulai ya. Nah, dari bekal pengalaman saya selama menjadi seorang entrepreneur, pelaku usaha, dan juga saya pelajari dari berbagai profil pengusaha sukses dunia ya maupun lokal nasional, ada satu pendekatan yang cukup kuat dan ini relevan ya untuk uh, teman-teman yang ingin menjadi entrepreneur ya. Jadi ini satu pendekatan yang cocok ya bagi yang baru mau memulai. Oke. Bagi anak-anak muda yang baru mulai, mahasiswa ya, yang belum punya pengalaman, baik pengalaman usaha maupun pengalaman kerja. Nah, bisa di-create dari awal ya. Kalau benar-benar nih sudah meniatkan diri untuk menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha, nah, bisa dimulai dari sini, dari passion. Kenapa passion? Nanti kita akan dalami lagi ya. Oke, baik. Sebelum saya bahas mengenai passion atau talent ya, nah kita bahas dulu yang satu ini nih ya, mengenai terminologi dari beberapa istilah ya yang sering kita dengar, sangat familiar. Ada pedagang, ada pengusaha atau wirausaha, ada wira swasta. Nah, bedanya apa sih? Terus entrepreneur itu siapa, di mana, bagaimana? Ya, oke, baik. Uh, untuk menjawab ini, baiknya dipahami dulu konsep ini, ya konsep cash flow quadrant ini dari Robert Kiyosaki. Ini sangat penting ya, ini sangat penting untuk membuka wawasan, terutama bagi pemula, mengetahui 4 kuadran ini. Ya, 4 kuadran penghasilan. Jadi, kalau dikelompokkan berbagai jenis pekerjaan itu dalam menghasilkan uang ya, dalam menghasilkan apa namanya penghasilan ya, itu terbagi 4 kuadran. Kalau dikelompokkan secara garis besar akan terbagi ke dalam 4 kelompok ini. Oke, yang pertama ada employee ya atau pegawai ya atau karyawan. Nah, seorang pegawai
tentu bisa memiliki penghasilan. Oke, terlepas dari nanti Anda bisa analisis sendiri ya. Dari keempat kuadran ini kuadran mana yang ini ya, yang membutuhkan kita untuk aktif bekerja terus setiap hari dan mana yang bisa secara pasif. Artinya kita tidak terlibat langsung di dalamnya, tidak bekerja langsung, tetapi masih bisa dapat penghasilannya. Oke, atau dari sisi ini ya, kerja sama timnya. Oke, nah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kembali ke employee atau pegawai atau karyawan ya. Karyawan ini jelas dapat penghasilan, dapat ya. Besar ya beragam. Ada yang dapat besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ya beragam tergantung. Lalu tapi dia harus aktif bekerja. Ketika dia tidak bekerja ya 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 gajinya dipotong minimal ya, atau keluar kerja misalnya tidak dapat kerja, tidak dapat penghasilan lagi. Oke. Ini bergantung kepada keaktifan dia bekerja ya. Lalu self employee, naik ke self employee, ini dia sudah mulai bisnis ya. Ini sebenarnya kalau dalam kerangka umum dia berbisnis juga kalau dia bekerja di perusahaan ya, perusahaan bisnis, kecuali kalau dia bekerja di lembaga, misalnya lembaga pemerintahan, dia pegawai tapi dia kan tidak menjalankan bisnis ya, tapi pelayanan umum, pelayanan masyarakat. Nah, kalau di sini self employee ini biasanya udah masuk ke bisnis. Cuma bedanya atau spesifikasinya self employee ini ya pegawai sendiri, dia masih sendiri kerjanya, usahanya. Oke? Bisa dipahami ya? Dia masih sendiri melakukan usahanya. Jadi apa-apa sendiri, mulai dari belanja sendiri, lalu beres-beres sendiri, buka toko sendiri, lalu melayani sendiri, ngitung uang sendiri, tutup sendiri gitu ya, apa-apa sendiri. Masih dilakukan sendiri. Superman biasanya disebutnya ya. Jadi dia menjalankan segala sesuatunya dilakukan sendiri, masih terbatas, sumber daya terbatas, modal terbatas ya. Nah, penghasilan pun bisa kita hitung ya, tidak akan apa namanya, tapi tergantung juga ya. Self employed ini biasanya terbagi dua ya. Self employed ini terbagi dua. Tergantung produk yang dijual. Kalau yang dijualnya barang, disebutnya apa? Pedagang. Kalau yang dijualnya jasa, disebutnya profesional. Ya, ada dokter, ada pengacara, ada guru atau dosen, ya trainer, itu self employee. Ya. Oke. Jadi self employee ini satu pilihan kuadran penghasilan di mana dia harus masih terlibat aktif bekerja. Kalau dia dokter misalnya, dokter nggak praktek, nah apakah bisa dapat penghasilan? No, ya tidak. Jadi sangat bergantung kepada keaktifan dia menjalankan usaha. Nah dokter, gimana? Oke, nanti ya kita bahas. Oke, udah jelas ya yang self employee. Jadi dia bekerja masih sendiri, usaha ya, dapat penghasilan dan bergantung kepada keaktifan dia dalam menjalankan usahanya. Oke. Pedagang termasuk di sini tadi ya. Oke, udah kejawab ya. Pedagang masuk di sini, profesional masuk di sini, atau wira swasta ya. Jadi wira swasta itu wira itu berani sebenarnya kalau dari kata dasarnya wira berani, swa berdiri, swa sendiri, sta berdiri ya. Jadi dia berusaha sendiri ya, usaha sendiri. Oke, wira swasta di sini. Wira swasta di S. Oke. Tadi pedagang di mana? Pedagang di sini juga ya. Pedagang di sini. Lalu kuadran berikutnya, business owner. Nah, business owner atau pemilik bisnis, dia sudah bisa dikatakan sebagai pelaku bisnis atau pemilik bisnis. Bedanya apa? Oke, pelaku bisnis ini jelas dia pemilik ya, pemilik saham.
Oke, pemilik bisnis. Dia menginvestasikan atau mengeluarkan sejumlah modal untuk mulai usaha. Oke, pemilik bisnis ini bisa sendiri dia menjalankannya kalau modalnya sendiri atau bersama tim, rekan, ya. Nah, tadi bisa dibedakan. Kalau dia masih sendiri, bisnisnya kan di sini. Oke, ketika dia sudah punya tim, itu sudah masuk ke sini sebenarnya. Oke, terlepas dari besar atau kecil volume usahanya ya. Jadi, untuk yang sudah punya tim, dia masuk ke sini. Apalagi kalau misalnya sudah punya legalitas usaha. Ketika perusahaannya memiliki legalitas sebagai badan hukum, misalnya PT, perseroan terbatas, ya, maka ada syarat di sana. Perseroan terbatas, misalnya eh, pemiliknya harus terdiri dari minimal 3 orang. Nah, untuk PT kan minimal 3 orang, misalnya ini harus memenuhi itu berarti dia tidak bisa sendirian, ya. Pemilik usahanya lebih dari satu, dia bertiga, ya. Tapi dia dikatakan pemilik, ya, pemiliknya bertiga berarti. Oke, pemilik bisnis. Pertama dia punya tim, ya, dan kedua, karena sudah punya tim, maka otomatis dia harus membuat sistem. Nah, kalau di self employee bisa jadi dia belum punya sistem ya, karena dia dikelola sendiri, masih tradisional, belum buat belum ada SOP apa segala macam, ya masih sederhana ya. Nah, kalau di sini mau nggak mau ini harus dibuat sistem business owner, misal berbadan hukum ya, punya legalitas usaha, perizinan dan segala macam. Oke, nah di sini uh, ini sendiri ya, ini bekerja sama dengan tim. Nah, yang di kanan ini bisa aktif, bisa pasif. Yang B ya, yang B business owner ini bisa aktif, bisa pasif. Oke. Aktif gimana? Misal dia pemilik bisnis. Oke, saya masih muda lah, masih kuat. Oke, saya terjun langsung nih ngelola bisnis. Sebagai apa? Ya, bisa sebagai dirut, direktur utama atau CEO ya, atau sebagai direktur keuangan, direktur marketing ya. Silakan, tergantung ya. Kalau ada bertiga ya tinggal diatur aja ya, dibuat strukturnya. Oke. Jadi dia aktif. Nah, kalau yang aktif, dia pemilik, dia aktif, nah dapat dua tuh haknya. Ya, pertama dia sebagai pemilik dapat punya hak untuk mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan, ya, pembagian laba. Oke, sesuai persentase kepemilikannya, pemilikan sahamnya. Yang kedua, kalau aktif, dia bisa berhak mendapatkan gaji per bulannya. Oke, itu bedanya. Nah, kalau pasif, bisa nggak sih business owner pasif? Bisa, ya. Business owner bisa pasif. Caranya, ya dia hanya memberikan sejumlah modal aja, ya. Investasi modal, lalu dia tidak langsung terjun mengelola usahanya. Jadi dia pasif. Dia dapatnya dari mana? Hanya satu. Ya, dia tidak berhak mendapat gaji, tapi dia berhak mendapatkan dividen, ya. Oke, itu aturannya biasanya ya. Lalu terakhir, ini investor. Nah, investor dia dapat penghasilan dari mana? Dia tadi pasif ya, hanya menginvestasikan sejumlah modal untuk menjalankan usaha dikelola oleh pihak lain. Jadi dia hanya menerima keuntungan sesuai dengan besarnya persentase investasinya. Oke, ya. Pilih yang mana? Nah, ya. Silakan dipilih ya, dipilih apakah mau jadi employee dulu untuk mengumpulkan modal, lalu menjadi self employee ya bertahap ya. Kalau bertahap organik nih dari E dulu. Dari E dulu lalu ke S, ke B, ke I lah gitu bolehlah. Atau mau loncat langsung ke B silahkan ya kalau sudah punya modal. Nah, ini pentingnya entrepreneurship ya. Untuk memilih ke B dibutuhkan entrepreneurship. Di E, S juga apakah tidak dibutuhkan? Dibutuhkan ya entrepreneurship. Apalagi kalau employee dia bekerja di perusahaan bisnis. Ya, harus kalau dia pengen berkembang punya mindset entrepreneur. Oke. Nah, contoh kasus. Ya, contoh kasus. Nah, ini dia. Kita lihat ya perjalanan
dari beberapa entrepreneur sukses. Kita lihat di ini tahun 76 ya. 1976 Apple dia mulai dari sebuah garasi. Oke. Lalu ini tahun 97 Tokenoy ya. Oke, udah kenal ya, Tokenoy atau yang pernah ini bukan bukan orang sesungguhnya. Ini dia tokoh di filmnya ya. Top Itipat ya, kalau nama nama aslinya Top Itipat, orang Thailand. Dia mulai dari main game ya. Dia dapat penghasilan dari main game lalu dia buka usaha. Oke. Lalu ini nih salah satu rekan saya, binaan saya, tahun 2013 dia lulus SMA lalu terjun langsung menjadi pengusaha ya. Dan salah satu poin dia banyak belajar ya, baik belajar eh, mengikuti program-program, salah satunya dulu mengikuti program saya di GMB Entrepreneur School. Lalu beliau juga sangat aktif ya mencari berbagai lembaga juga yang uh, memberikan knowledge, skill ya, kursus mengenai entrepreneurship ya, strategi manajemen dan lain-lain. Dan dia berhasil mendirikan Janana ya, produknya keripik Janana chips ya. Nah, jadi dari ini apa yang bisa kita ambil? Jadi berbagai macam cara ya, ketika dia memiliki mindset entrepreneurship, maka dia bisa mulai dari mana aja ya, dari manapun. Oke, berbagai hal itu jadi salah satunya kreativitas. Nanti ya kita perdalam lagi di materi berikutnya. Salah satu kunci dari entrepreneurship itu harus memiliki kreativitas dan mentalnya ini ya, mental yang baja, yakni mindsetnya. Oke, jadi bisa dari garasi, ya bisa dari game. Nah, ini juga uniknya ini dari modal seadanya ya. Nah, tapi karena entrepreneurship-nya kuat, dia mau belajar. Nah, jadi satu intinya seorang entrepreneur itu harus menjadi seorang pembelajar kuat. Ya, harus menjadi seorang pembelajar. Karena untuk mengetahui berbagai ilmu mengenai bisnis, strategi bisnis, ya harus aktif ya, sampai menerobos, membuka jaringan kepada orang-orang yang memiliki knowledge, experience di bisnis, strategi bisnis, atau juga menjadi potensi market ya, menerobos potensi market, membuka jaringan. Ini sangat penting. Dan itu dilakukan oleh pemilik Zanana ini, Kazan ya namanya. Dan sekarang sudah mendunia, ini produknya ada di beberapa negara ya. Oke. Dan omsetnya sudah besar. Nah, oke, ini yang sering menjadi kendala biasanya, yang menjadi alasan untuk seorang pemula sehingga dia terkendala ya untuk mulai usaha. Modal, biasanya modal. Nah, apa sih sebenarnya modal? Nah, ini harus diubah. Oke, saya akan di sini berusaha untuk mengubah mindset ya rekan-rekan semua mengenai modal. Pertanyaannya, apakah modal itu sama dengan uang? No, ya. Tidak, bukan sama sekali. Modal itu bukan hanya uang. Oke, perlu digarisbawahi. Modal itu bukan hanya sekedar uang. Lalu apa? Oke, modal itu sebenarnya sumber daya. Jadi apapun ya, apapun yang bisa menjadi sumber daya atau yang menjadi sumber daya kita itu bisa dijadikan modal, oke, untuk memulai usaha apapun ya. Apa itu? Kita cari ide. Nah, ide apakah bisa menjadi modal? Bisa ya. Saya punya ide nih, idenya bagus, tapi saya nggak punya uang. Gimana caranya? Cari ide lagi, gimana caranya kan gitu. Makanya di sini tadi penting kreativitas. Ide tambahannya gimana? Saya punya ide bisnis bagus nih, lalu tapi saya permasalahannya nggak punya uang, nggak punya modal uang. Oke, jadi saya harus caranya gimana? Oke, saya cari cara. Caranya adalah misalnya saya mencari teman yang punya uang, tapi tidak punya ide. Nah,
Bisa? Bisa. Itu yang juga pernah saya lakukan. Ya, saya punya ide, punya konsep yang bagus, lalu saya ngobrol aja dengan teman ya yang dia punya modal ya. Kita lihat, kita cari, oh ini teman ini punya uang nih sebenarnya, punya modal nih. Kalau misalnya kerjasama, kita kolaborasi, ya kerjasama kepemilikan usaha berdua, misalnya memulai usaha dengan konsep ide bisnis saya ini. Nah, gimana caranya kita bisa meyakinkan ya? Gimana caranya kita bisa meyakinkan dia untuk bisa bekerja sama memulai usaha bareng-bareng ya. Itu dari ide ya. Lalu dari passion, dari talent bisa bisa. Ya, saya punya hobi apa? Passion itu hobi ya. Eh, saya punya hobi apa nih? Tapi orientasikan hobi ini bisa produktif ya, bisa menghasilkan. Oke, saya punya hobi menulis nih. Gimana caranya? Gimana cara saya dapat menghasilkan dari menulis? Oke, ya saya bisa ngajar tentang kepenulisan, saya bisa tulis buku, ya, bikin lembaga pelatihan yang mengenai kepenulisan dan lain-lain, ya. Jadi eh, apapun ya, apapun keahlian, termasuk keahlian, apalagi ya pengalaman, tenaga, tinggal dicari caranya nih, gimana? Banyak sekarang, apalagi dengan era digital sekarang ini ya. E-course, kursus online itu bisa di-create. Ya, ada punya keahlian apa, pengalaman apa, itu bisa jadi modal. Oke, untuk dijual. Atau diberikan manfaatnya kepada orang lain, sehingga orang lain, kita mendapatkan feedbacknya. Orang lain membayar kepada kita. Tenaga, nah dari tenaga aja bermodal tenaga kan bisa. Gitu ya. Atau aset lainnya. Network, nah network ini penting. Ini juga modal ya. Partner kita, nah saya pernah mengalami apa namanya kejatuhan di usaha ya, tapi saya punya teman-teman nih dan saya masih punya nama baik ketika saya ngobrol presentasikan, nah dia bisa membantu ya, ini saya bisa bangkit lagi. Oke, dan terutama modal yang paling penting sebenarnya adalah otak dan hati kita ya, otak dan hati kita. Sehingga inilah kenapa ya entrepreneurship itu penting, karena dengan otak dan hati inilah yang membangun entrepreneurship. Ya, satu hal yang perlu digarisbawahi, satu hal, entrepreneurship ini 80% ada di mindset ya. 80% ada di mindset. Oke? 80% di mindset. Pola pikir Anda untuk menjadi seorang entrepreneur. Ya. Mindset dan mental ya, mentalitas. Jadi ya semua itu bahkan berasal dari otak dan hati kita. Bagaimana kita berkreasi yaitu menggunakan otak ya, berpikir strategis, ya bagaimana kita memiliki mental yang kuat, optimisme, keyakinan, pantang menyerah, yang nggak baperan, apalagi ya kedisiplinan, ya kerja keras. Itu kerja keras nggak bisa dihapus ya, itu wajib. Kerja keras wajib plus kerja cerdas. Makanya ini pentingnya belajar. Oke, nah. Uh, Nah, ini saya punya satu konsep ya. Ini satu konsep. Ini satu konsep ya. Terlepas dari konsep-konsep lain silahkan yang ada di luar sana. Nah, saya mengembangkan sebuah konsep 3M nih. Mau, mampu, market. Mau, mampu, market. Ya. Ini sebuah rangkuman sebenarnya ya, dan bisa dikatakan juga sebagai strategi untuk mulai usaha. Bisa dari 3M ini. Bisa dimulai dari salah satunya. Ya, misalnya dari mau dulu. Mau itu maksudnya passion ya. Dari passion dulu bisa. Oke, tadi Anda punya passion apa? Lalu Anda pilih, perkuat kemampuannya di sini ya. Talentnya, pilih yang ada talentnya juga. Oke, lalu jalankan usahanya. Oke. Nah, yang kedua, dari mampu. Dari mampu ini artinya pertama dari talent atau dari pengetahuan ya. Dari misalnya Anda nih kuliah di jurusan apa? Nah, itu kan bisa jadi kemampuan. Ya, bisa jadi knowledge, bisa jadi skill, bisa juga mampu ini dari experience, dari pengalaman Anda. Anda punya pengalaman apa, itu bisa dijual. Oke.
Atau dari pengalaman itu Anda membuat produk ya sesuai dengan pengalaman itu. Misalnya Anda pernah bekerja 10 tahun di perusahaan atau di pabrik sepatu, Anda kan bisa bikin sepatu misalnya, ya udah usaha itu. Itu dari kemampuan, ya dari mampu. Oke, ada cari peluangnya, tinggal cari marketnya. Nah, yang ketiga ini sebenarnya ini yang paling kuat ya, dari market mulainya. Jadi mulai bisa dari passion, bisa dari talent atau dari kemampuan, bisa dari market atau dari peluang ya. Atau dari problem. Problem siapa? Problem orang-orang ya, problem market. Oke. Jadi bisa dari manapun. Ya, bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini. Bisa dari salah satunya atau keduanya atau dari tiga-tiganya. Nah, yang ideal ada irisan ketiganya. Ya. Yang ideal ada irisan ketiganya. Passionnya ya ada di situ, kemampuannya ada di situ, marketnya juga ada. Ya. Orang-orang yang mau belinya ada banyak. Peluangnya banyak, peluang marketnya ya, peluang pasarnya. Oke. Kalau dari peluang gimana misalnya? Kalau mulai dari peluang kan bisa jadi itu nggak sesuai dengan passion dan talent ya nggak apa-apa nggak masalah kalau itu menghasilkan nanti ujung-ujungnya passion juga ya senang juga dapat duit gitu ya dapat penghasilan oke nah lalu yang perlu diperkuat ini karena tantangannya paling besar di sini orang punya passion iya orang punya kemampuan iya tapi nggak mampu ngejual ya nggak tahu marketnya nggak tahu pasarnya ya nggak jalan oke nah lain halnya kalau dimulai dari market dulu ya dari peluangnya dulu kita masih bisa dengan bergulir waktu meningkatkan ini mau dan mampunya ya oke bisa dipahami ya nah yang paling kritikal paling penting itu adalah di sini penguasaan marketnya ya jadi gimana caranya kita mencari dan menemukan potensial market terutama yang paling penting ya calon customer kita nih di mana nih siapa nih makanya dalam strategi di bisnis model Canvas nanti akan dipelajari juga jadi bagaimana mengenali target marketnya dulu sebelum membuat produk oke atau ketika produk sudah ada nggak masalah tinggal pertajam ya pertajam nih target marketnya atau customer segmentnya oke nah kita hati-hati juga nih kalau memasuki bleeding market artinya bleeding market ini yang sudah berdarah-darah marketnya ya artinya dan biasanya paling banyak nih bleeding market ini apa karena produk di bleeding market ini udah sangat-sangat banyak bejubel ya. Jadi persaingannya sangat ketat. Sangat banyak persaingnya. Makanya disebutnya bleeding ya, berdarah-darah kalau kita masuk ke area ini. Ya. Jadi kita cari potensial market dengan cara apa? Kreativitasnya, kita cari pembedanya, keunikannya, ya nilai plusnya, nilai tambahnya, benefit lainnya, manfaat lainnya ya. Oke. Atau kalau bisa kita sleeping market, tapi sleeping market ini yang harus dibangunkan ini butuh effort yang luar biasa ya lebih besar kita harus mengeluarkan biaya dan kalau kita punya banyak modal ya kita bisa kejar ini sleeping market tapi itu resikonya pertama butuh modal lebih besar atau biaya lebih besar dan butuh waktu lebih lama untuk mengedukasi sleeping market ini contohnya apa contohnya dulu minuman kemasan ya, air kemasan dulu zaman sebelum ada air kemasan, perintis air kemasan ini dia masuk sleeping market. Karena waktu itu orang sebenarnya nganggap aneh gitu ya. Ngapain air gampang ini tinggal masak, minum gitu ya. Ini dibikin kemasan, dijual, mahal pula. Orang awal-awalnya orang menolak. Tapi akhir lama kelamaan menerima ya. Oke, itu sleeping market harus dibangun dulu, diberikan edukasi dulu. Nah, mengenai 3M ya, ini 3M nih, saya punya ini tugas nih ya. Jadi tugasnya cari gali ya untuk apa nih? Untuk menjadi ide usaha. Untuk menjadi ide usaha. Bisa dimulai dari dari 3M ya, dari formulasi atau dari rumus 3M ini. Jadi Anda harus bisa mengenali potensi kekuatan dan kelemahan. Oke, nah untuk itu caranya ini saya sudah sudah rancang, relatif mudah bisa dilakukan ya, tinggal ikuti aja. Oke.
Jadi buat daftar 10 hal yang disukai. Artinya apa? Ini passion ya. Nah, contohnya di sini. Nanti bisa dibuat format seperti ini, nama, NIM-nya berapa ya. Nah, dibuat 3 kolom ini. Kolom pertama mau, kolom kedua mampu, kolom ketiga market. Caranya gimana? Nah, di kolom ini pilih 10 passion ya, 10 atau 10 hobi yang punya potensi, yang produktif. Oke, yang punya potensi penghasilannya. Tulis ya 10 passion atau jenis pekerjaan ya, kata kerja berarti. Pekerjaan eh, apa yang disukai. Lalu berikutnya ke kolom 2 pilih atau ambil dari sini setengahnya. Tadi kalau di sini tulis 10 hobinya, ambil 5 di sini. Yang nah, difilter lagi di sini. Ya, difilternya dengan apa? Yang memiliki kemampuan di dalamnya. Ya, minimal punya talent di situ atau punya pengetahuan, skill, pengalaman. Oke, tadi sudah dibahas. Dipilih 5 ya. Jadi ada irisan nih antara passion dan talentnya. Oke, bisa dipahami ya. Dan yang terakhir ketiga, pilih 3 yang maksimal. Atau kalau sudah yakin, pilih 1. Pilih 3 yang akan menjadi ide bisnis, yang akan dijalankan nanti bisnisnya ke depan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, untuk memudahkan, saya kasih penjelasan ya, gimana menentukan passion itu hal yang, apa sih passion? Hal yang enjoy, yang disukai gitu ya. Yang bikin ketagihan lagi dan lagi. Bahkan kita merindukan untuk melakukan itu lagi gitu ya. Lupa waktu kalau sudah melakukan, itu ciri-ciri passion. Nggak kerasa, oh tahu-tahu udah jam segini gitu ya. Nah itu ciri bahwa aktivitas itu disukai. Ada antusias, ada cinta gitu ya. Nah lalu talent apa nih? Talent itu, bakat itu gampang sebenarnya, mudah untuk mendeteksi. Pertama, cirinya dia mudah untuk melakukannya. Kedua, cepat penguasaannya. Jadi kalau diajarkan nih, diajarkan orang yang punya bakat, misalnya musik nih, orang yang punya bakat musik itu dia akan mudah melakukannya tanpa diajarkan juga, ya akan bisa ngulik sendiri atau didak. Oke, kalau dia punya talent. Tapi kalau nggak punya talent, susahnya minta ampun. Diajarin oleh siapa, guru paling hebat sedunia pun, ya akan sulit, lambat banget, bahkan nggak bisa untuk sampai ke tahap expert karena dia nggak punya talent. Oke, jadi tinggalkan ya. Kalau yang sulit ketika dilatih itu lama, sulit, ya nggak bisa cepat penguasaannya, tinggalkan, itu bukan talent Anda. Tapi kalau cepat, ya diajarin sekali 2 kali, langsung bisa, ya langsung bisa nguasain, itu berarti ada talent di situ, mampu melakukannya, ya jelas ada pengakuan orang lain, ada prestasi, ya itu tambahannya, ciri tambahan. Nah yang di sini cari ya yang punya potensi nilai ekonominya paling tinggi, yang paling bisa mengkayakan kita lah gitu ya. Oke, atau yang banyak yang ingin, banyak yang butuh, ya banyak yang minta, atau potensi marketnya besar. Oke, bisa dipahami ya. Yang potensi marketnya besar, market size-nya besar, atau market share-nya besar. Oke. Nah, contoh ini misalnya ya. Nama, oke, membaca, menulis, mengajar, ngulik. Ini kan punya potensi nih, ya. Ada potensi penghasilannya. Nah, dari sini, dari kolom 1 dipilih 5. Pilih lagi, ya. Anda mau fokus kemana? Terakhir, ya ini berarti. Ya, pengajar kan bisa jadi trainer IT, punya perusahaan IT. Mengajar misalnya punya lembaga pendidikan, ya. Menulis menjadi penulis buku. Oke. Nah, contoh ya, ini pilihan bisnis. Tadi saya sudah berikan tipsnya untuk eh, memilih bidang usaha ya, mencari ide bisnis. Nah, misalnya tadi karena sudah memilih 3 hal itu, ya udah kita pilih ini edukasi ya dan IT misalnya. Nah, saya ini sekarang bergerak di bidang pendidikan ya, pelatihan. Sekarang bergeser ke online ya sekarang ya, ke digital. Lalu di IT-nya juga ada Atom. Lalu saya juga
mulai mengembangkan produk barang fisik ya, ada air minum alkali, air kemasan, air obat ya. Nah, itu sekali lagi pilihan ya. Dan kalau ada passion itu luar biasa kelebihannya. Kenapa? Kita pilih bidang usaha yang ada passionnya. Karena passion ini bisa jadi bahan bakar ya, bahan bakar semangat kita. Ya, sehingga kalau apa namanya, misalnya nggak laku, masih tetap ada semangat. Ini luar biasanya ya kalau sesuai dengan passion. Kalau rugi, tetap masih bisa punya semangat untuk mengerjakan ya, untuk melakukan. Jadi punya uh, power ya, punya motivasi dalam diri internal yang kuat. Kalau bisnis kita sesuai dengan passion, ya itu kelebihannya. Oke. Nah, jadi siapa nih entrepreneur itu sudah mulai kita gali lagi nanti ya, sudah mulai bisa memahami dan kenapa entrepreneurship penting. Oke. Nah, ini akan kita bahas nanti di video berikutnya ya. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan dan diingat tadi tugasnya silahkan Anda membuat apa namanya instrumen 3M ya. Pilih 10 hal yang disukai, lalu pilih 5, masukkan di kolom mampu dan pilih 3 di kolom market ya dan kunci ya kunci. Jadi hati-hati nih, perlu perenungan ya untuk menentukan sampai kepada 3 hal yang dipilih untuk menjadi karir Anda ke depan ya. Hati-hati dan jangan main-main ya dengan pilihan-pilihan ini karena ini akan menentukan nasib Anda 5 tahun, 10 tahun ke depan ya. Siapa tahu dengan penggalian ini, dengan metode ini Anda bisa menemukan jalan kesuksesan Anda. Oke, terima kasih. Dilanjut di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.